Arnhem Land memiliki banyak kisah indah dari masa lalu tentang hubungan antara suku Yolngu, penduduk aborigin di timur laut Australia, dan para pelaut asal Makassar. Memori tentang perdagangan dan interaksi budaya telah disampaikan secara turun-temurun secara lisan dan dicatat sebagai sejarah yang sering dibahas di forum akademik. Kisah ini telah meninggalkan kerinduan yang terus-menerus di hati keturunan penduduk asli Australia. Angin yang berhembus, suara ombak yang bergemuruh di sepanjang pantai di Arnhem Land, dan cahaya mata anak cucu suku Yolngu tetap menyanyikan kenangan tentang para pria berani dari Nusantara yang sering melakukan perdagangan. Bagi komunitas Yolngu yang berdomisili di Arnhem Land, orang Indonesia bukanlah teman baru. Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum Australia terbentuk, bahkan sebelum kedatangan Matthew Flinders di benua kanguru itu, pelaut dari Nusantara telah tiba di Arnhem Land menggunakan kapal pinisi. Pada akhir abad ke-17, pelaut asal Makassar bertemu dan memulai hubungan dengan komunitas Yolngu. Orang Yolngu menyebut pelaut Makassar sebagai Mangatara, sementara pelaut Makassar menyebut Arnhem Land sebagai Marege. Para pelaut ini mengarungi Laut Arafuru selama 2-3 minggu untuk mencari teripang di tanah aborigin. Sekitar 40-50 kapal pinisi datang dalam setiap perjalanan, dengan masing-masing kapal membawa sekitar 20 awak. Teripang atau gamat menjadi barang dagangan berharga bagi para pelaut dari Makassar untuk dijual ke pedagang Tiongkok. Sementara itu, wilayah pesisir pantai utara Australia merupakan salah satu lokasi terbaik penghasil teripang. Perdagangan yang dilakukan orang-orang Makassar adalah gamat. Wilayah pesisir pantai masyarakat Yolngu merupakan perairan dangkal di mana gamat bisa berkembang biak dalam jumlah besar, kata Richard Ian Trudgen, pendiri serta pemimpin Aboriginal Resource Development Services, tentang lingkungan tempat tinggal suku Yolngu. Para pelaut Makassar pun semakin sering datang. Bara atau angin yang berhembus dari arah barat laut menjadi penanda bahwa pinisi atau kapal tradisional milik para pelaut Makassar segera kembali datang ke Arnhem Land. Ketika bara berhembus, suku Yolngu sudah yakin bahwa para pedagang dari Makassar di Sulawesi Selatan akan segera datang, ungkap Richard. Orang asli Australia ini kemudian akan segera menyiapkan diri untuk mengumpulkan teripang, mutiara dari tiram dan kerang, serta penyu sisik dan penyu hijau. Pada suatu waktu, para pelaut asal Makassar ini tidak hanya mampir untuk membeli, tetapi seiring berjalannya waktu, sebagian dari mereka juga memutuskan untuk tinggal sementara di Arnhem Land untuk membantu penduduk suku Yolngu dalam membudidayakan dan mengumpulkan teripang. Mereka juga membantu dalam mengolah dan mengeringkan teripang tersebut sebelum mengirimkannya kembali ke Makassar dengan kapal untuk dijual. Perdagangan terus berlangsung dan nelayan dari Makassar selalu datang setiap kali angin musim hujan bertiup. Richard mencatat bahwa sejarah kedatangan dan perdagangan antara suku Yolngu dan nelayan Makassar, termasuk pengaruh yang diberikan oleh Mangatara, dicatat oleh suku Yolngu dalam serangkaian lagu yang disebut Manikai. Manikai pada dasarnya berisi pengetahuan dari para leluhur mengenai cara hidup suku Yolngu, biasanya dinyanyikan pada saat upacara adat. Dari Manikai, diketahui bahwa teripang dibeli dengan cara barter dengan sejumlah benda seperti minuman keras, tembakau, beras, dan senjata dari para nelayan Makassar. Cerita turun-temurun juga mencatat benda-benda berbahan logam, seperti kapak, kail pancing, minuman keras, selimut, pedang, dan senjata, sebagai hasil barter. Sementara itu, buku, Why Warriors Lie Down and Die, menjelaskan bahwa sejarah pemerintah South Australia dan parlemen mencatat bahwa orang Makassar hanya membawa tembakau dan beras sebagai barang dagangan. Paul Thomas, seorang dosen yang juga koordinator Indonesian Studies School of Languages, Literatures, Cultures and Linguistics di Monash University, menekankan bahwa pada masa itu, beras menjadi komoditas yang sangat penting bagi suku Yolngu. Tak hanya itu, Paul menambahkan bahwa pelaut dari Makassar juga memperkenalkan logam kepada penduduk asli Australia untuk pertama kalinya. Sebelumnya, semua alat kerja suku Yolngu terbuat dari batu. Pada awalnya, barang dagangan utama yang dibawa oleh pelaut Makassar adalah teripang. Namun, kunjungan mereka ke suku asli jauh lebih penting daripada sekadar perdagangan biasa. Waktu itu, beras di Nusantara tidak terlalu mahal dan tidak dianggap penting, tetapi bagi suku Yolngu, beras sangat penting. Oleh karena itu,
Perdagangan dengan orang Indonesia menjadi penting bagi mereka karena mereka membutuhkan beras, pisau, logam, dan tembakau, jelasnya. Tidak hanya saling memberikan keuntungan dari segi ekonomi, pertukaran budaya juga terjadi. Beberapa anggota klan Yolengu melakukan perjalanan laut ke Nusantara. Beberapa pelaut dari Makassar bahkan tinggal sementara untuk memanen teripang. Salah satu pengaruh kuat dari hubungan ini adalah dari segi bahasa. Bahasa aborigin Yolengu mengenal beberapa kosakata yang mirip dengan kata dalam bahasa Indonesia, seperti roti yang artinya roti. Balanda dari kata Belanda merujuk pada orang kulit putih, perahu yang berasal dari kata perahu, dan rupiah dari kata rupiah untuk merujuk pada uang di kehidupan suku Yolengu. Paul menyatakan bahwa bahasa yang memengaruhi kosakata suku Yolengu adalah bahasa Melayu. Ini menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua awak kapal pinisi dari Makassar adalah orang Makassar, Bugis, atau Bon. Tidak hanya itu, warga Yolengu juga mengenal bendera yang diperkenalkan oleh pelaut dari Makassar. Orang asli menggunakan bendera untuk menunjukkan wilayah kelompok tertentu dan sebagai simbol yang sangat penting dalam upacara adat. Kemudian mereka mulai menciptakan dengan teknologi sederhana, seperti membuat perahu kecil atau sampan yang disebut lipa-lipa. Perahu itu semacam sampan yang digunakan oleh penduduk asli, tetapi dulu tidak ada teknologi seperti itu. Mereka mempelajari dari orang Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa pengaruhnya cukup kuat karena biasanya sulit untuk belajar teknologi baru tanpa alat, kata Paul. Namun, menurut Paul, sejarah perjalanan Mangathara selama ini hanya didasarkan pada catatan Belanda di Sulawesi, yang sedang menjajah Nusantara dan lukisan orang aborigin di dinding gua. Belum ditemukan catatan pelaut dari Makassar yang memastikan waktu kedatangan mereka di Arnhem Land. Sehingga belum ada klaim bahwa pelaut pertama yang tiba di benua Australia berasal dari Nusantara. Dalam kurun waktu antara tahun-tahun 1760 sampai tahun 1770, suku Yolengu dan pelaut Makassar menjalin hubungan yang erat dan berlangsung hingga sekitar 150 tahun kemudian. Menurut Richard, hubungan ini bisa bertahan lama karena sikap ramah tamah dan memberi manfaat yang signifikan dari para pelaut Makassar terhadap kehidupan masyarakat Yolengu di pesisir pantai Arnhem Land. Hal ini berbeda dengan para pelaut Eropa yang tidak menunjukkan sikap yang sama ketika tiba di benua Australia. Makassar datang dan pergi selama beberapa abad, mereka selalu menghormati kekuasaan suku Yolengu. Para pelaut Makassar hanya berada di sekitar pantai setelah berlabuh. Mereka menunggu para juragan Yolengu untuk bernegosiasi dalam hubungan dagang mereka. Selama berabad-abad, hanya ada sedikit ketidaksepakatan yang berujung pada perkelahian dalam hubungan dagang, jelas Richard. Tetapi, pada saat musim penghujan tiba, ketika penduduk asli telah menyiapkan teripang dan semua hasil laut yang menjadi komoditas perdagangan di tanah Arnhem, mereka harus menerima kenyataan bahwa para pelaut Makassar tidak akan pernah kembali. Kisah cinta mereka harus berakhir setelah pemerintah Australia pada awal abad ke-19 mewajibkan setiap pelaut untuk memiliki izin dan membayar pajak jika ingin memancing atau memanen teripang di kawasan Australia. Ada berita bahwa beberapa nahoda dari Makassar telah diberitahu bahwa mereka tidak diizinkan lagi datang karena Belanda yang berada di pelabuhan Darwin tidak mengizinkan mereka untuk berlabuh. Beberapa tetua Yolengu masih mengingat bagaimana ayah atau kakek mereka menangis ketika para nahoda dari Makassar itu mengumumkan kabar tersebut, kata Richard. Banyak warga Yolengu yang mengutuk narasi tersebut. Mereka bertanya, siapa sebenarnya Belanda-Belanda ini? Mereka tidak terlibat dalam perjanjian resmi antara klan kami dan pelaut Makassar. Setelah itu, mulai tahun 1906, tidak ada lagi pinisi yang tiba di Arnhem Land. Kehidupan menjadi sulit bagi penduduk Yolengu ketika perdagangan dengan pelaut Makassar berhenti. Meskipun ada kapal-kapal baru yang muncul dan pergi di perairan Arnhem Land, yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Northern Territory, Australia. Mereka tidak datang untuk berdagang seperti pelaut Makassar, tetapi justru mencuri.